Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya R Deluxe manual tahun 2012. Nah, ini sekilas dari samping dan dari depan. Sekarang kita langsung saja periksa di bagian depannya. Ini bagian depan. Nah, sekarang kita periksa ke bagian lampu saja. Nah, lampunya lampu besarnya sudah kristal reflektor. Ini ada lampu kecilnya, lampu besar sama dim. Nah, di sini ada lampu sennya ya. Oke. Nah, terus di bagian bawah sudah dilengkapi dengan fog lamp. Fog lampnya juga kristal reflektor. Nah, terus di bagian grill, grill ada list chrome. Di bagian tengah ini lambang Daihatsu. Terus di bagian bawah ada tempat naruh nomor plat. Terus habis itu ada kisi-kisi juga yang bisa menambah pendinginan di ruang mesin. Nah, terus di sini ada buat apabila kita buka untuk kita narik mobil ya, atau derek. Nah, di bagian lampu di sini juga sama, lampu sebelah kiri dia sudah kristal reflektor, lampu besar, lampu dim, di sini lampu kecil, terus di sini lampu sen. Fog lamp juga sudah kristal reflektor seperti itu. Oke. Nah, di bagian kap mesin dia polos, semprotan wiper ada di sini, ada 2 semprotan wiper, terus habis itu wipernya juga ada 2. Oke, nah sekarang kita ke bagian samping. Nah, bagian samping ini bagian samping secara keseluruhan ya. Oke. Nah, sebelum kita periksa dulu, sekarang kita periksa ke bagian sini dulu ya. Bagian sini. Nah, ini dia peleknya dia warnanya warna silver. Warna silver, terus bautnya ada 4, terus dia di bagian depan sudah disc brake. Remnya, terus habis itu untuk ukuran bannya dia sebentar, coba kita lihat dulu ukuran ban ini ukuran ban di 185/70 R14. Nah, ban kondisi juga masih mungkin 80% masih ada. Nah, ini ada karet lumpur, penahan lumpur. Nah, spion dilapisin dengan krom, dia sudah ada lampu sennya di spion. Nah, spionnya dia elektrik tapi belum retract. Terus habis itu dia ada tambahan list di bagian tengah karena dia tipenya R Deluxe ya. Terus habis itu, nah untuk pintu ini udah handle chrome. Terus habis itu ini untuk colokan kunci ya. Oke. Nah, kuncinya sendiri dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat dashboard serta interior di bagian depan. Oke. Nah, kita sekarang ke door trim dulu. Nah, door trim dia warnanya warna krem ya. Dominasi warna krem, cuman ini aja yang warna hitam. Terus habis itu di bagian sini ada buat tuas buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini untuk pengaturan power window di keempat sisinya. Terus di sini ada buat lock unlock power window. Nah, di sini jika kita mau dorong atau narik pintu, handle-nya di sini. Nah, di bagian bawah ada kisi-kisi buat speaker. Nah, cup holder dia unik nih. Cup holder ada 3 ditambah dengan tempat penyimpanan terbuka. Nah, pintu juga perlu kita periksa nih, sealer. Nah, kondisi sealer pintu kita perlu periksa untuk memastikan mobil aman. Apabila sealer tidak ada, berarti ada indikasi mobil pintu sudah gantian. Dan apabila sealer rusak atau cacat, berarti ada indikasi pintu perbaikan. Nah, terus sekarang kita ke bagian jok ya. Nah, ini jok supir. Jok supir. Nah, jok sendiri dia sudah disarungin ya, sarungin dengan bahan semi kulit. Nah, jok supir sama jok penumpang depan sudah ada senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu untuk jok supir dia pengaturannya bisa reclining dan bisa maju mundur ya, bisa maju mundur. Nah, terus habis itu untuk seat belt sendiri, dia seat belt belum bisa ada head adjusternya ya, jadi dia paten ya. Oke. Nah, terus kita ke bagian sini. Nah, ini ada buat buka tangki bensin. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini. Nah, ini ada buat buka kap mesin. Nah, oke. Nah, terus habis itu di bagian bawah juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil bebas banjir. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat di bawah dashboard. Terus habis itu pedal. Nah, ini pedal kopling, ini pedal rem, terus habis itu ini pedal gas. Nah, kausan pedal juga berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus habis itu kita periksa lagi. Nah, di sini buat colokan ini kalau kita mau scanner mobil. Nah, terus di bagian bawah jok juga kita bisa periksa.
memastikan mobil aman bebas banjir. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sudah kita periksa, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk mobil, nah kita lihat, nah ini cluster speedometernya. Nah, terus sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, ini buat colokan kuncinya ada di sini. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Oke, nah kita start. Ini posisi on, belum di starter. Sekarang kita coba starter. Nah, pada saat kita starter mobil, pastikan bahwa dia nyalanya jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya ada soak atau dinamo starternya bermasalah. Maaf. Nah, terus untuk cluster speedometer itu bagian sini. Nah, di bagian sini ini buat indikator RPM. Terus di bagian sini ini ada indikator kecepatan ya, kilometer per jam. Terus ini ada nyala karena handbrake-nya kondisi aktif. Terus habis itu di sini ada MID ya. MID ini buat pengaturan lihat level bensin. Terus habis itu di sini ada arah panah nih ke kanan, berarti pengisian bensin di sebelah kanan. Terus di sini ada jam digital. Terus di sini kilometer. Jadi kilometernya 138.000. Oke, nah terus habis itu kita ke bagian agak depan. Nah, di sini ada bagian kanan. Nah, ini ada tuas buat pengaturan ini lampu ya, lampu sen, lampu serta lampu dim. Nah, terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat wiper ya, wiper depan, belakang, serta air wiper. Nah, ini setir, kondisi setir juga masih oke, kulit jeruknya masih oke. Nah, ini kita bisa cek kulit jeruk masih oke. Belum dilengkapi dengan airbag. Nah, ini ada lambang Daihatsu-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada gantungan servis. Jadi dia servis terakhirnya di Daihatsu. Servis berikutnya di 145.000. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian tengah. Bagian tengah, nah ini ada kisi-kisi AC ini yang ke atas buat menambah pendinginan di blower, double blower yang di belakang. Terus habis itu ini kisi-kisi AC ada 2. AC juga kita cek juga kondisi masih dingin. Maaf ya. Aduh. Ya, terus habis itu kita ke bagian sini. Nah, bagian sini ini tape-nya dia sudah diganti ya dengan LCD TV yang sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi kita bisa periksa. Nah, ini kamera mundurnya, kondisi aktif seperti itu. Nah, dia bisa CD bisa, terus apa namanya ya, MP3 pasti bisa, sama radio FM AM. Terus habis itu di bagian sini ada tombol buat lampu hazard. Terus habis itu di sini ada pengaturan AC. Dia ada 2 pengaturan AC-nya. Dia bisa ini untuk kecepatan AC, di sini buat buat suhu AC. Nah, di bagian bawah ini ada asbak. Terus habis itu di sini ada power outlet, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini dia manual 5 percepatan plus mundur. Terus kita ke bagian sini. Nah, di sini ada handle rem tangan. Nah, di sini ada tempat penyimpanan nih, bisa kita taruh handphone juga di sini, kita selipin. Nah, di bagian sini ada console box yang dia agak dalam ya ininya, ruangannya dalam. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini. Bagian sini ada kisi-kisi AC. Sini kisi-kisi AC. Terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga masih lengkap ya. Jadi buku servisnya juga masih ada, serta buku manualnya juga masih ada. Seperti itu. Oke. Nah, kita ke bagian sini, bagian door trim pintu. Nah, di sini buat buka pintu, di sini lock unlock pintu. Nah, maaf ya. Terus habis itu di sini ada handle jika kita mau buka, dorong atau narik pintu. Terus habis itu di sini ada tuas buat power window. Nah, di pintu sini juga ada 3 cup holder, sama ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi speaker.
Oke, nah mungkin ini saja di bagian depan. Oh, ke bagian atas dulu lupa. Nah, ini ada handle tangan, terus habis itu di sini sun visor, ada cerminnya. Terus di bagian sini ada lampu baca, di sini ada spion tengah, tapi dia belum ada pengaturan tingkat kesilauannya. Terus habis itu di sini sun visor supir, tidak ada cerminnya. Di sini belum ada, tidak ada ini handle tangan. Oke. Nah, mungkin bagian depan sudah kita periksa. Sekarang kita buka dulu pintunya, takut kekunci secara otomatis. Kita buka dulu jendela. Nah, sekarang kita ke bagian sini ya. Bagian atas ini ada antena. Nah, di sini ada talang air. Talang air, terus habis itu di sini ke bagian pintu agak burem. Nah, bagian pintu tengah ini dia list chrome juga. Sekarang kita buka. Oke. Nah, door trim ini warnanya warna apa? Warna krem juga. Sekarang kita ke sini. Nah, ini handle buat buka pintu, ini buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada tuas buat power window. Sini ada handle jika kita mau dorong atau narik pintu. Nah, di sini juga ada 3 cup holder ditambah dengan satu penyimpanan buka. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, sealer pintu juga kita periksa kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu ini sudah dilengkapi dengan child lock yang pengoperasiannya mudah hanya dengan tangan. Oke, nah sekarang ini jok baris keduanya ya. Sekarang kita mulai dari baris belakang dulu biar lebih gampang. Nah, ini jok bagian belakang. Jadi dia sudah ada 2 senderan kepala. Terus habis itu bagian senderannya bisa dilipat 50-50, tapi di bagian bawahnya 100% dilipat ke depan. Nah, terus sudah dilengkapi dengan 2 seat belt 3 titik. Terus habis itu di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan. Terus habis itu di sini ada cup holder juga sama ada tempat penyimpanan. Terus habis itu kita di sini ada lampu baca ya di bagian plafon. Nah, terus habis itu kita ke bagian jok ini, jok tengah. Jok tengah sekarang kita keluar dulu sebentar biar lebih enak melihatnya. Nah, di jok tengah ini dia ada 2 senderan kepala. Terus jok pelipatannya 50-50 ya. 50-50 secara terpisah. Terus habis itu ada 2 seat belt 3 titik. Terus habis itu ada 1 seat belt 2 titik di bagian tengah. Nah, ini dia bisa reclining dan juga bisa maju dan mundur untuk jok bagian tengah. Nah, di bagian sini ini ada cup holder 3. Ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini untuk kita buat narik atau dorong pintu. Terus habis itu di sini ada tuas buat power window, di sini buat buka pintu, di sini ada lock unlock pintu. Oke, terus habis itu di sini ada ada handle tangan. Nah, AC sudah double blower. Kita cek AC masih dingin, ada 3 kisi-kisi AC-nya. Terus levelnya ada 3 level kecepatannya. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian tengah ini ada cup holder yang bisa menaruh 2 ya, 2 cup holder di sini. Oke. Nah, di sini ada handle tangan juga ada di sini. Oke. Mungkin ini di bagian tengah ya, sama bagian belakang tadi sudah kita lihat. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang, bagasi ya. Oke. Nah, ini dia pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, ini ada tambahan aksesoris ya. Aksesoris ditutup tangkinya. Nah, terus untuk ban sendiri, ban ukuran sama pelek sama dengan ban yang di depan. Nah, cuman bedanya dia remnya masih tromol. Rem masih tromol. Nah, ini ada karet lumpurnya. Terus habis itu kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang secara keseluruhan. Kita lihat sekarang ke bagian atas. Atas sudah dilengkapi dengan spoiler. Nah, ini ada rem, ada lampu remnya. Terus kaca belum dilengkapi dengan defogger, tapi di sini ada list chrome ya di bawah kaca. Terus habis itu di sini sudah dilengkapi dengan wiper belakang.
lambang Daihatsu. Ini tipenya tipe R, mesinnya VVTi. Ini Xenia Deluxe, R Deluxe. Di sini ada garnish panjang chrome. Terus habis itu ini tempat plat, sama di sini ada tambahan kamera mundur. Ini colokan kunci. Terus habis itu ada tambahan kayak tanduk ya, yang tidak begitu besar. Ada sensor parkir 2. Serta ini kalau kita mau lihat mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot. Salah satu indikasi ya yang kita bisa lihat. Nah, sekarang kita buka bagasi. Nah, buka bagasi. Nah, di sini nih. Buka bagasi, ada tuasnya buat buka bagasi. Nah, di pintu bagasi juga kita periksa juga nih sealer. Sealer kita periksa untuk memastikan kondisi pintu masih aman. Nah, bagian-bagian pintu juga kita periksa, pastikan bahwa dia tidak ada reparasi atau perbaikan. Oke, di tulang-tulang sini juga ada cicak ini. Ini ada cicak. Pergi cicaknya. Oke, udah biarin aja dia pergi. Nah, di sini juga tulang-tulangan juga kita perlu periksa. Nah, kita periksa. Nah, oke, terus ini bagasi. Kondisi bagasinya. Terus apa lagi ya? Bagasi sudah. Mungkin itu aja yang ada di bagasi. Untuk ban cadangan ada di bagian bawah nih, ban cadangan di bagian bawah. Oke. Sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini kondisi ban, velg. Terus habis itu kita lihat juga nih kondisi door trimnya ya. Door trim kondisi masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa nih. Sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Sip. Sekarang kita lanjut, kita periksa bagian pintu depan sebelah kiri. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu ini ada lecet-lecet karena pemakaian ya. Lecet-lecet pemakaian. Nah, ini sealer pintu juga kita periksa. Kondisi juga masih oke. Nah, sip. Nah, ini tampilan dashboard sama bagian depan ya. Oke. Sekarang bagian terakhir kita periksa ke bagian mesin. Nah, tadi tuas buat pembuka kap mesin sudah kita buka. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, bagian mesin ini dia sini. Sini kita buka. Kita buka. Nah, ini kita periksa ya. Oke. Nah, mesin yang pertama kali kita periksa bagian kap mesin ya. Di sini juga ada sealer. Kita periksa kondisi sealernya masih oke atau tidak. Nah, bagian dalam kap mesin juga kita periksa. Jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, tadi agak buram dikit ya. Nah, ini oke. Nah, terus habis itu sekarang kita mulai periksa juga nih di bagian depan besi yang kita sebut apron nih. Kita periksa juga untuk kita pastikan mobil aman bekas nabrak, jangan sampai ada bekas nabrak. Bagian-bagian chassis juga perlu kita periksa. Bagian samping juga. Jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Oke, nah sekarang kita ke bagian, mulai saja ke bagian mesinnya apa aja. Nah, ini radiator bagian depan. Nah, di sini ada buat pengisian air radiator. Terus di bagian sini ada ini tuas nih kalau kita mau nahan kap mesin, tuas besi. Nah, di bagian sini ada, nah ini ada klakson. Ini klakson di sini. Nah, ini buat cadangan air radiator. Nah, di sini buat pengisian air wiper. Terus habis itu di bagian sini ini kompresor AC ya. Ini kompresor AC. Terus di bagian sini ada filter udara nih di atas. Filter udara. Terus habis itu di sini ada pengisian buat oli mesin. Terus habis itu di bagian sini ada, nah ini tuas buat kita periksa level oli mesin. Terus habis itu di sini ada buat pengisian ini minyak rem. Terus habis itu di sini ada kotak buat spring. Terus habis itu di sini aki ya. Nah, ini aki. Dah, terus habis itu di bagian sini ini ada fan listriknya ya. Kita periksa juga dia berputar masih normal, masih kencang atau tidak. Oke, nah di sini kelihatan jelas nih kalau Xenia nih. Nah, di sini ada ini dinamo ampere ini. Dinamo ampere nih kalau nggak salah. Oke. Nah, sudah, mungkin bagian mesin sudah cukup kita lihat. Kita tutup kap mesin. Oke, agak buram. Nah, oke. Nah, bagi yang berminat terhadap
Daihatsu Xenia. Ini Xenia 1,3 tipenya R Deluxe, manual tahun 2012. Silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tuker tambah juga bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, masih enak atau tidak, terus habis itu power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus koplingnya masih enak atau tidak, terus perpindahan giginya masih enak atau tidak, bisa kita lihat dan kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini, di Pusat Otomotif. Nah, ini Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, ini showroom kami itu Zal Motor ada di Hook, jadi gampang. Tinggal dari pintu gerbang utama lurus, ada bundaran, ada di Hook. Oke. Nah, sekian video dari Zal Motor. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa share juga. Jangan lupa subscribe ya, dan klik lonceng notifikasinya. Nah, terus follow juga di sosmed kami, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel. Di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai review mobil Daihatsu lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga ke keluarga, kerabat, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.